teman saya dari FBI, saya mengembalikan posisinya itu si baju bolanya itu sobek segini, kayak yang disobek inilah. Jadi pinggir-pinggirnya itu udah kayak kebakar. Nah, pas dibuka gitu tuh emang ada agak dikit ada asap-asap, mungkinnya bekas dari petiran ledakan itu, dan juga masih ada kayak kebakar gitu. Bau-bau baju kebakar, kayak hangit-hangit lah, kayak gitu. Bau apa? Gosong gitu ya. Gosong lah gitu, kayak seperti itulah. Ya, posisinya sih ini habis, si celananya segini sobek, kos kakinya juga sobek, sepatunya juga rusak. Saya buka sepatu dia, jadi si Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ide Kita Kita channel yang menginspirasi dan mengapresiasi. Kali ini saya kedatangan tamu, yaitu Boski. Sebelumnya kami mohon maaf karena mengangkat kejadian ini sebagai pembelajaran supaya nanti tidak terjadi di lapangan dan pertarungan pertama. Kami juga berbelasungkawa kepada korban yang kena di lapangan ya, musibah. Mudah-mudahan diterima Islamnya dan keluarga diberi ketabahan dan kesabaran. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, Kang Riki. Nah, kemarin tuh sempat viral berita tentang kejadian di lapangan, ada yang pemain tersambar tuh. Ya, Siliwangi ya. Ya, itu bisa diceritain gimana Boski? Ke awal kejadiannya kan kebetulan saya dengar-dengar Boski itu atau Kang Riki ini langsung ada di lapangan ya, jadi saksi dan membantu juga. Itu gimana kronologinya? Ya, kronologinya sih sebetulnya kita seperti biasa fun game di Siliwangi gitu. Sebenarnya kita ada 4 game, 2 game tuh udah dari jam 2 jam 3 tuh udah aman. Nah, kita main yang ketiga keempat. Nah, itu ketiga keempat kita baru jalan sekitaran 20 menit lah ya. Baru jalan 20 menit udah langsung ke kejadian, langsung ada kejadian seperti itu. Sebetulnya sebelumnya kan ada yang gosip hujan lah, ke keadaan hujan langsung petir. Enggak sih, sebetulnya kita lagi jalan biasa, cerah gitu ya, di lapangan cerah, cuma agak awan itu agak-agak mendung-mendung lah gitu. Bukan sepatu juga ada yang bilangnya ada yang gosip besi juga, gitu sepatunya full besi. Ternyata enggak juga sih, karena itu ya penyebabnya. Saya yang tahu sendiri, saya langsung lihat korban pertama kali, ya sepatu juga nggak ada pakai full besi gitu. Jadi kejadian itu sangat singkat lah ya. Sekian detik ya. Sekian detik langsung pertama petir pertama itu langsung kejadian. Jadi sebelumnya itu nggak ada petir, nggak ada hujan, nggak ada petir. Pas petir pertama itu langsung kena korban Septian Raharja. Itu langsung semua pemain nunduk ke bawah karena mungkin takut ya. Nah, udah kejadian seperti nunduk itu, langsung kita lihat ada yang korban, semua pemain pada keluar. Saya lihat si korban itu lagi tengkurap gitu, posisinya itu tengkurap. Saya kirain itu dia lagi menghindari petir gitu. Nah, ternyata saya sama temennya berdua orang untuk menghampiri. Semua orang itu dari lapangan semua pada keluar. Jadi lapangan itu cuma saya bertiga sama temennya, kawan kita dari FBI Subang, satu saya yang sebagai korban. Nah, posisi pertama si korban Septian ini tuh keadaan tengkurap, dan saya yakin 100% dia masih hidup gitu posisinya, karena dia mulutnya itu masih bergerak. Udah langsung ini ya, langsung jatuh, langsung ke bawah, tengkurap. Saya lihat itu posisinya tengkurap itu kan membawa ke bawah gitu kan. Jadi posisi saya lihat itu emang kos kakinya agak-agak kebakar, sama celana pendeknya kebakar. Setelah itu saya berkomunikasi sama temennya itu untuk membalikan badannya gitu. Jadi badannya pertama masih balikin badannya, dia tuh masih mulutnya bergerak, masih ya ada reaksi ya. Ada reaksi lah gitu. Jadi setelah itu saya pegang tangannya untuk lihat detak jantungnya dan detak nadinya juga. Ternyata masih ada gitu, masih hidup. Terselang dari itu mungkin sekitaran 2-3 menit, dia nggak bergerak lagi. Ya, otomatis dari situ kita kaget, dan saya juga manggil kawannya untuk datang memberi pertolongan. Ternyata emang
mungkin lah ya dia ketakutan ada petir susulan, karena sesudah saya itu petir itu masih ada lagi 1, 2, 3 susulan, sampai ya. ada petir lagi, makanya pada takut untuk menghampiri gitu. Si korban ternyata udah kita kembali ya, kita dibukain lagi. Nah, udah ternyata dia nggak bergerak. Sama saya tolong pertama untuk dikompas sama tangan sama temennya dari FBI Subang itu. Ternyata memang udah Nggak ada reaksi. udah nggak ada reaksi banget. Nah, untuk lebih cepatnya saya menggotong lah ya. Membopong itu ya langsung ya. Membopong korban. Berarti ada 3 orang ya? 4 orang. 3 orang. 3 Jadi orang 4 yang orang itu ada yang nyampirin bapak-bapak untuk membantu untuk ke pinggirin. Ke pinggir Nah, supaya jadi langsung aman ya, clear aman. ya. Nah, jadi ke pinggir udah saya di situ 4 menit berselang lah kalau nggak salah datanglah ambulan dari PMI untuk membawa korban ke rumah sakit Serinengsi deket ya sekitaran area Siliwangi lah gitu. Tapi masih trauma nggak? Trauma banget lah. Kalau ada petir itu. Jadi saya untuk main bola lagi tuh apa ya kayak trauma kejadian lagi gitu. Padahal makanya gini ya, traumanya tuh dia nggak ada hujan, nggak ada apa-apa, seterah gitu. Nggak ada tanda-tanda untuk keluar petir gitu. Makanya pas kejadian itu saya trauma banget. Jadi kayak di depan muka kayak listrik pret gitu. Oh, iya. Kayak bunyi gitu. Bunyi ya. Gitu. Jadi pas ya lihat dari yang bersebar video itu, wah ternyata kejadiannya lebih luar biasa. Lebih luar biasa Ya. karena depan mata sendiri. Nah, karena kan kita nggak waktu kejadian kan saya agak miring lah ya di pojok korban di sana, saya lagi di sini gitu. Ternyata nggak terjadi seperti itu, dahsyatnya lah gitu ya. Ternyata pas lihat dari CCTV ngeri banget lah. Ngeri ya. Jadi sebenarnya ada trauma, ada semuanya. terus kita juga agak kasihan juga sama korban ya. Nah, pesan apa nih buat teman-teman ide yang mau main bola tapi harus mengutamakan keselamatan tuh? Apa yang sebetulnya harus dilakukan? Sebetulnya kan ini namanya bencana ya. Kita nggak tahu takdir ya. Kita nggak tahu posisi lagi hujan, posisi lagi biasa juga kita nggak tahu kapan datangnya. Cuman untuk persiapan lah ya supaya tidak terjadi lagi ya mungkin kalau ada hujan-hujan. Sekarang kan di Indonesia itu kita cuacanya lagi nggak bagus ya, sampai dengar-dengar dari BMKG antara Maret sampai April itu masih tetap ada hujan, hujan gitu. Ya. Jadi untuk sering-sering lihat itu juga perakiraan cuaca ya. Makanya untuk teman-teman sehobi ya, sehobi dalam bidang sepak bola untuk ada cuaca-cuaca yang buruk seperti ada hujan, ada yang kita menghindar ciri-ciri fisik korban kita jangan utamakan keselamatan itu lah, yang ya, penting kita keselamatan kita lah yang main bola kan bisa kalau kapan lagi bisa ada suasana lagi ya lebih aman kalau pagi sama malam lah ya karena sekitar jam 12 lewat sampai ke jam 6 itu rawan-rawan hujan dan rawan-rawan petir-petir itu sangat rawan banget lah. Kalau malam sih mungkin lah ya kita nggak tahu aman mungkin sama pagi. Sudah dari itu dia kan masih ada pergerakan lah ya dari mulutnya. Sudah itu sama saya sama teman saya dari FBI saya mengembalikan posisinya itu si baju bolanya itu sobek segini kayak yang disobek inilah. Jadi pinggir-pinggirnya itu udah kayak kebakar. Nah, pas dibuka gitu tuh emang ada agak dikit ada asap-asap mungkinnya bekas dari petiran ledakan itu dan juga masih ada kayak kebakar gitu. Bau-bau baju kebakar kayak hangit-hangit lah kayak bau-bau gitu. Gosong gitu ya. Gosong lah gitu kayak seperti itulah. Ya posisinya sih ini habis si celananya segini sobek, kaos kakinya juga sobek, sepatunya juga rusak. Saya buka sepatu dia jadi si kaos kaki sama sepatu sama kakinya dia tuh agak nempel karena mungkin saya lihatnya sih dari sebelah ya sini ke sini belah masuk ke sini kayak meledak di sini gitu. Jadi bibirnya juga pecah-pecah lah, pecah-pecah kayak ada darah-darah gitu ya seperti kita petasan depan muka gitu dengan frekuensi yang ledakannya lebih dahsyat. Betul. Saya petasan sedikit juga kita udah ini apalagi nih bayang ya itu voltasenya lebih gede banget lah gitu istilahnya. Nah, Kang Riki sebetulnya tadi awal firasat apa yang dirasakan oleh Kang Riki atau peringatan-peringatan kepada pemain atau sebelumnya main tuh ada firasat apa sebelumnya? Sebetulnya itu waktu itu cuaca emang agak awan tuh agak gelap lah ya.
cuman belum turun hujan di daerah sekitar Siliwangi. Mungkin dari timur mungkin udah, karena ada teman yang baru datang juga, dia bawa jas hujan, berarti udah gede banget lah hujannya di sana. Cuman kalau pirasa sih sebetulnya mah nggak ada ya, karena itu kejadiannya kan langsung apa ya, terjadilah yang cepat lah gitu ya. Kita untuk Spontan pirasat lah ya, spontan. tiba-tiba. Jadi untuk pirasat kayak ada apa-apa sih enggak ya, enggak ada seperti Nggak merasakan itu. kejadian sesuatu ya yang janggal. Tapi itu dari pihak lapangan sendiri ada santunan atau asuransi. Ya yang saya dengar, karena kan kita nggak langsung berhubungan sama manajemen dari pihak lapangan, karena dari pihak lapangan itu langsung dari FBI apa ya, yang menaungi korban, komunitas FBI Subang itu. Jadi yang saya dengar dari manajemen udah ada santunan, tapi kita nggak tahu berapa. Cuma saya lihat juga ada tersebar video, udah Berarti dikasih. reaksi dari pihak lapang juga bagus ya. Bagus, langsung jadi apa, asuransinya gitu. Nah, pas kejadian itu apa yang dirasakan? Ingin keluar lapangan atau ingin membantu dulu? Itu gimana tuh perasaannya? Sebetulnya mah saya juga was-was ya, karena sesudah petir itu terjadi langsung jadi terkena sama korban. Itu petirnya ada berulang kali, ada gitu sering. Jadi itu pas saya nyamper itu sebenarnya semua pemain tuh walaupun lawan kita, teman kita juga pada keluar semua, karena dari pihak lapangan nggak mau terjadi ada korban lagi. Makanya itu semua yang ada di lapangan Siliwangi itu semua diungsikan keluar. Saya lihat, makanya saya nggak berani keluar karena lihat korban itu tengkurap sendirian di lapang gitu. Makanya saya pengen tahu apa yang terjadi kan. Jadi ya istilahnya mau membantu dulu lah gitu. Makanya saya Pertolongan panggil, pertama itu ya. makanya saya panggil temennya untuk nemenin saya ke lapangan untuk mengecek lah apa yang terjadi gitu. Iya. Ternyata yang udah terjadi ya, korban udah keadaan nggak sadar, cuman kalau menurut saya masih bernyawa karena masih ada gerakan-gerakan dari bibirnya gitu. Tapi pertolongan alat seadanya tuh gimana itu ya? Ya karena kan kita Ada yang mompa-mompa, saya lihat kan di video ada yang mompa gitu. itu pas di pompa itu kita waktu udah kejadian udah nggak bergerak lagi si korban, karena waktu pertama si korban saya balikin itu kan masih ada gerakan lah ya, ada bibirnya masih bergerak obat-obatan gitu masih ada. Nah udah itu baru sama sesudah nggak ada bergerak lagi, sama temannya inisiatif sendiri untuk mengompak itu, karena saya dipegang ini udah nggak ada reaksi lagi Iya. gitu. Setelah itu kejadian itu langsung di pinggir lapangan dibawa ke rumah sakit itu berapa lama itu dari Itu kejadian? perkiraan yang saya nggak tahu jam ya, nggak tahu menit, cuman perkiraan sih dari kejadian langsung dikompas sama teman, saya kepinggirin itu kita 2 menit lah, semenit lah kita kepinggirin, dari pinggir kita nunggu dari PMI ambulan. Mungkin sekitaran 2 sampai 3 menit lah baru 2 sampai 3 menit. PMI datang, langsung dia pakai alat-alat untuk memeriksa korban. Ternyata menurut dari pihak PMI dia masih ada, katanya masih ada harapan, cuman lemah katanya. Makanya dia langsung dibawa ke rumah sakit Sri Ningsih. Saya juga untuk nyuruh temannya untuk ikut ke sana supaya ada apa-apa terjadi di rumah sakit. Ada saksi ya. Biar ada menginformasikan ke teman-teman kita yang berada di standby yang ada di Siliwangi gitu. Itu kondisi keluarganya ikut apa? Enggak ada. Nggak ikut? Dia temennya aja, istri juga nggak ikut. Karena yang saya tahu kan kita nggak tahu detail orang itu, juga saya pertama nggak kenal. Cuman yang dengar sih dia udah punya Karena istri. rasa kemanusiaan itu Ya ya. itu, makanya saya takutnya terjadi sama saudara kita atau sama Ya. kita sendiri. Betul. Gitu. Makanya saya memberanikan diri lah walaupun ada petir sana sini. Iya. Gitu. Makanya saya beranikan diri gimana nanti gitu. Yang penting pengen lihat kondisi yang orang itu gitu. Apa nggak ada perasaan takut juga sebetulnya? Pasti ya. Karena dari situ udah kejadian itu petirnya kan berulang-ulang. Iya betul. Ada lagi gitu. Jadi takutnya ada susulan. Yang itu yang Sebetulnya antara rasa takut dan rasa kemanusiaan nah itu. itu. Ya. Ya juga pas udah kejadian itu ya saya lihat CCTV. Saya sesudah korban dibawa ke rumah sakit, saya kan teman-teman masih ada di Siliwangi, bawa dari keluarga besar Tuplo sama FBI Subang untuk mengecek CCTV. Kan itu udah dipasang kan CCTV ada Bukan di viral ya di ya, mana-mana itu. beritanya ya. Saya lihat ternyata kejadiannya lebih mengerikan ya. Daripada yang ada di CCTV itu ya. Padahal itu saya dekat ya, cuman saya lihat CCTV-nya lebih mengerikan karena itu langsung
meledak lah ya, kayak Itu kayak yang kena meledak. saya lihat yang sebelahnya itu langsung diem juga ya. Ya itu temannya yang saya samperin juga, ternyata langsung bilangnya si kupingnya itu agak-agak kurang jadi mendengung. Pendengarannya kurang ya. Jadi kata dia tuh kayak ditampar sama tangan kena kuping. Nah, seperti itu jengung gitu. Dan dia tuh dinilai aja diperiksa lagi lah. Karena mungkin dia untuk saat itu nggak memikirkan dia mungkin ya, dan memikirkan temennya dulu, mungkin dia nantilah ke belakangan karena dia mungkin bisa untuk nanti next untuk Iya, diperiksa kan gitu. betul. Makanya dia lebih mementingkan temennya dulu. Ya cuma ngobrol ke saya gitu, kayak ngedengung katanya. Dia pinggir banget. Makanya tuh waktu di video dia langsung duduk gitu. Nah, itu di pinggir banget korban gitu. Makanya Jadi, dia pinggir kupingnya. Ada yang bilang reaksi dari sepatu, bukan juga Bukan sih. sebetulnya. Kalau mau saya yang saya tahu, karena saya juga lihat sendiri, yang buka sepatu juga saya lihat sendiri, itu nggak ada pakai pul besi dia, nggak ada pakai pul besi. Jadi atau rumor yang ada pul besi bukan juga ya. bukan, karena mungkin yang nggak tahu juga sihnya kalau emang pengaruh dari besi dari alat-alat itu mungkin fotografer lebih serem ya. Iya. Fotografer kan payung udah besi, terus dia buat tangkaran yang kamera kan udah besi. Ya, stand itu Sebetulnya ya, itu kamera kalau ya. emang kita Fotografer. kalau kita ngomongin karena besi itu ya udah fotografer lebih parah gitu iya. kan. Iya. Dan mungkin karena ya udah takdirnya seperti itulah mungkinnya. Jadi kita juga nggak bisa menyimpulkan bahwa ini karena pul besi, ini karena ada gosip juga ada paku payung dari bawah si alas sepatunya gitu. Kita nggak tahu lah. Mungkin Balik kalau lagi ke kita aja lebih waspada ya. lebih waspada lagi untuk ya istilahnya mah milih-milih lah, milih-milih cuaca kalau main bola gitu. Karena aduh ngeri untuk saat-saat ini. Iya, itu traumanya sempat berapa lama itu nggak mau main bola dulu? Mulai dari kejadian itu hari Sabtu kan ya, Sabtu Minggu saya enggak, Seninnya saya main bola ke Jakarta sama Selebritis FC ya. Kita ke sana tur. Nah, dari situ udah saya nggak dulu lah. Apalagi kalau untuk lihat lapang itu lah ya. Saya nggak kayak trauma lagi gitu. Mungkin nggak tahu sih kalau Perlu recovery lagi ya. Ya untuk itu mungkin mudahan sih yang semuanya udah nggak ada masalah. Oke, itu aja sahabat ide beberapa cerita dari Kang Riki yang mengalami kejadian langsung di lapangan supaya tidak terjadi lagi di lapangannya. Itu aja, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.